Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudius Peluani, mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, program studi ilmu hukum, NIM 2024 Oke, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester Hukum Otonomi Daerah yang diampuh oleh Bapak dosen Agustinus F. Pascalino Dadi, SPhil M.Hum. Masalah konkret yang diangkat dalam presentasi saya kali ini adalah yang pertama, dampak benturan koalisi gemuk partai politik pendukung kepala daerah terhadap independensi fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedua, dampak pemangkasan dana transfer ke daerah terhadap penyediaan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dasar daerah. Yang ketiga, krisis penyesuaian belanja pegawai yang mengancam pemecatan ribuan P3K di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan yang keempat, lonjakan kasus korupsi dana desa berfokus pada kelemahan pemerintahan desa dalam sistem akuntabilitas lokal dan efektif pengawasan anggaran fisik. Bentukan koalisi gemuk partai politik pendukung kepala daerah secara konkret melumpuhkan dan melemahkan independensi fungsi pengawasan DPRD akibat rusaknya mekanisme check and balance. Ketika mayoritas mutlak fraksi di DPRD berada dalam satu gerbong koalisi dengan kepala daerah, maka pengawasan yang harusnya berjalan objektif berubah menjadi sekedar pemenuhan syarat administrasi atau formalitas. Hak strategis seperti hak interpelasi, meminta keterangan, hak angket penyelidikan, dan hak menyatakan pendapat menjadi mandul atau jarang diaktifkan. Fraksi-fraksi di DPR terikat oleh instruksi partai atau garis komando daripada partai untuk selalu mengamankan posisi dan kebijakan kepala daerah dalam menjaga stabilitas partai politik. Pembahasan anggaran dan pendapatan belanja daerah serta evaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah seringkali lolos begitu saja tanpa telaah kritis yang mendalam, sehingga dalam penyusunan pos anggaran menjadi rawan disusupi proyek transaksional yang mengakomodasi kepentingan ekonomi partai politik koalisi, bukan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat daerah. Gemuknya koalisi DPRD dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terletak pada terjadinya benturan antara kedudukan hukum de jure dan realita politik di lapangan atau de facto. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 sengaja didesain untuk menyetarakan hubungan antara DPRD dan kepala daerah. Namun, ketika koalisi partai pendukung kepala daerah terlalu gemuk, desain ideal undang-undang tersebut rusak dan beralih fungsi. Pasal 153 secara tegas memberikan mandat kepada DPRD untuk wajib mengawasi pelaksanaan perda, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah, hingga tindak lanjut laporan BPK. Demi mendukung fungsi pengawasan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 melengkapi DPRD dengan 3 senjata utama, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Gemuknya koalisi di DPRD menyabotase tujuan dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang ini dibuat untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih melalui kontrol ketat DPRD. Namun, realitas koalisi gemuk justru menolak pasal-pasal undang-undang tersebut untuk melegitimasi kekuasaan absolut kepala daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang pemerintahan daerah, di mana konsep transfer ke daerah diatur secara spesifik dalam klaster keuangan daerah sebagai instrumen pendanaan desentralisasi. Dalam undang-undang ini, TKD dikategorikan dalam struktur pendapatan daerah dalam bentuk pendapatan transfer. Ketentuan mengenai pendanaan dan transfer ini tertuang pada bab 11 tentang keuangan daerah dari pasal 279 hingga pasal 330. Pemangkasan dana transfer ke daerah memicu tekanan fiskal. Dampak utamanya adalah perlambatan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih. Pengurangan program padat karya serta penurunan kualitas pelayanan publik di berbagai wilayah. Terhambatnya infrastruktur di daerah terpencil, penurunan TKD berisiko memperlebar disparitas sosial karena daerah terpencil seringkali tidak memiliki daya tarik investasi swasta sehingga sangat bergantung pada pendanaan pemerintahan daerah.
Posisi defisit APBD penyesuaian ini memaksa pemerintah daerah memutar otak. Sebagai contoh, penurunan TKD beberapa wilayah memicu proyeksi defisit APBD hingga ratusan miliaran rupiah. Peralihan program pusat untuk mengimbangi pemangkasan ini, pemerintah pusat mengalihkan anggaran tersebut menjadi belanja kementerian atau lembaga. Pelaksanaannya difokuskan langsung kepada masyarakat di daerah, meski mekanisme tetap menuntut sinergi ketat antara pusat dan daerah. Penurunan dana desa, berkurangnya dana transfer spesifik seperti dana desa secara langsung memperlambat pembangunan fisik berskala lokal dan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat desa. Krisis penyesuaian belanja pegawai yang mengancam nasib sekitar 9.000 pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K di Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu isu krusial dalam tata kelola keuangan daerah saat ini. Isu ini berakar dari benturan antara kebijakan pemenuhan kebutuhan pegawai di daerah dengan regulasi disiplin fiskal nasional. Ancaman pemecatan atau opsi dirumahkan ini dipicu oleh amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal dalam undang-undang tersebut mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk membatasi alokasi belanja pegawai maksimal 30% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Aturan ini dijadwalkan berlaku penuh pada tahun 2027 setelah masa transisi 5 tahun sejak undang-undang disahkan. Bagi NTT yang memiliki kapasitas fiskal daerah rendah dan bergantung tinggi pada dana transfer pusat, pengangkatan ribuan P3K terutama guru dan tenaga kesehatan membuat porsi belanja pegawai melonjak jauh melebihi batas 30% tersebut. Jika dipaksakan patuh tanpa penyesuaian, Pemprov NTT harus memotong anggaran belanja pegawai hingga ratusan miliar rupiah. Para pakar kebijakan publik dan ekonomi mengingatkan bahwa jika skenario terburuk pemerintahan massal dilakukan, dampak akan sangat masif. Yaitu yang pertama, soal pelayanan publik. Sektor pendidikan dan kesehatan di NTT bisa lumpuh karena mayoritas P3K direkrut berada di garis depan pelayanan dasar. Pemprov NTT terjepit di antara dua aturan nasional yang saling bertolak belakang secara operasional. Sisi pertama, Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB dan DPR mewajibkan Pemda menghapus tenaga honorer dan menata mereka ke dalam status ASN. Jika Pemprov abai dan membiarkan ribuan honorer terlantar, pelayanan publik di sektor vital seperti sekolah dan rumah sakit terancam lumpuh. Sisi kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan membatasi porsi anggaran belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD. Pangkatan massal honorer menjadi P3K otomatis melambung belanja pegawai NTT hingga menembus 51%, yang berisiko memicu sanksi pemotongan dana transfer pusat. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara pemerintah daerah dan kesehatan perangkat daerah, langkah yang ditempuh oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur adalah mengajukan atau memohon kepada pemerintah pusat menyiapkan opsi untuk pengecualian dan melonggar batas belanja pegawai 30% bagi daerah-daerah dengan kapasitas fiskal rendah seperti NTT, dan Pemprov harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menopang belanja pegawai yang melebihi aturan yang berlaku. Peningkatan ini diupaya melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, dan memaksimalkan sektor unggulan lokal agar setiap porsi belanja pegawai secara matematis turun menjadi 30% tanpa harus mengurangi jumlah orang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dana desa secara resmi dikategorikan sebagai bagian dari transfer ke daerah. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat desentralisasi fiskal serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pembangunan di tingkat desa. Dalam mengurus dan mengelola dana desa, pemerintah desa wajib tunduk pada hierarki aturan hukum yang berlaku. Aturan-aturan ini memastikan pengelolaan berjalan transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran. Korupsi dana desa mencerminkan kegagalan integritas pemerintah desa selaku pemegang otoritas pengelolaan anggaran di tingkat lokal. Interaksi antara kekuasaan kepala desa yang besar, rendahnya kompetensi aparatur, serta longgarnya pengawasan supradesa menciptakan ekosistem yang subur bagi terjadinya penyelewengan. Selama periode 2015 sampai 2023, Indonesia Corrupt Watch
ICW mencatat peningkatan yang signifikan dalam kasus korupsi yang terjadi di desa-desa di Indonesia. Pada tahun 2016 tercatat 17 kasus korupsi di desa dengan 20 tersangka. Namun pada tahun 2022 jumlah tersebut melonjak menjadi 155 kasus dengan 252 tersangka. Lonjakan yang signifikan ini mengindikasikan adanya permasalahan serius terkait tata kelola dana desa di berbagai wilayah yang berpotensi memperburuk kondisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu modus yang sering digunakan oleh oknum perangkat desa dalam kasus korupsi dana desa adalah penggelembungan anggaran atau markup, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk mengatasi masalah korupsi di desa, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan banyak pihak. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang efektif. Berbagai solusi yang dirancang tidak hanya bertujuan untuk mengurangi korupsi, tetapi juga untuk memperkuat sistem pengelolaan dana desa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap pihak harus berperan aktif dalam menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.